Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk mapel seni budaya dan keterampilan materi konsep keindahan. Kembali lagi dengan saya, Ibu Dinda Ayu, yang akan menggantikan atau membantu Bulis untuk menyampaikan materi kepada kalian. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai apa sih keindahan itu dan bagaimana sih objek-objek yang indah itu. Nah, hari ini kita akan melatih hal tersebut supaya kita tuh jadi semakin bisa merasakan, atau kita ini nanti akan melatih perasaan kita supaya lebih peka sama hal-hal yang bisa disebut indah secara universal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kalian makan terlebih dahulu supaya nanti kalian tuh bisa lebih fokus dan berdoa terlebih dahulu. Semoga hal-hal yang kita lakukan ini nanti akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tambahan materi dan agenda hari ini. Bahwa sebenarnya sulit bagi kita untuk menyatakan apakah keindahan itu, karena keindahan itu sendiri merupakan konsep abstrak yang tidak dapat dinikmati. Lah, kok bisa? Karena keindahan itu baru bisa dinikmati ketika dihubungkan dengan sesuatu yang berwujud atau suatu karya. Karena awalnya itu abstrak nih, abstrak kan tidak jelas. Lalu ketika itu dihubungkan dengan suatu karya atau suatu objek, dia menjadi lebih jelas. Seperti itu. Dengan kata lain, keindahan itu baru dapat dinikmati jika dihubungkan dengan suatu bentuk. Selanjutnya, agenda pertemuan hari ini adalah melatih perasaan kita sebagai manusia. Selanjutnya nih, mengenai keindahan pada karya seni. Tapi kali ini Ibu akan menjelaskan hanya pada lingkup seni rupa. Sumbernya dari Kompas Keindahan. Bahwa sebenarnya di keindahan ini sendiri ya, itu ada dua teori yang cukup bertentangan, tapi mereka itu seperti saling mengisi in a way. Teori yang pertama adalah teori keindahan objektif. Menurut Plato dan Aristoteles, keindahan pada karya seni ada karena karya seni itu sendiri. Jadi ya cuman karena objeknya ini. Misalnya, apa ya objeknya? Misalnya objeknya ini. Ini adalah karya seni nih misalnya. Nah, karya seni ini sendiri yang membuat dia ini indah. Jadi nggak ada campur tangan dari manusia. Keindahan ini berdasarkan dari ciri-ciri benda seni seperti simetrisnya, keteraturannya, keseimbangannya. Jadi ada benda ini sendiri. Sedangkan untuk teori yang kedua adalah teori keindahan subjektif. Menurut David Hume dan Immanuel Kant, mereka tuh percaya bahwa keindahan seni tidak terdapat pada benda, melainkan ada pada perasaan dan emosi manusia. Jadi kalau yang keindahan subjektif ini, contohnya nih, ini tuh sebenarnya adalah benda biasa. Benda biasa, akan tetapi karena kita manusia yang memiliki perasaan dan memiliki persepsi sendiri, kita tuh merasa bahwa ini indah. Ini adalah benda yang indah. Karena ya ini based on my feelings, seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang aku rasakan, berdasarkan apa yang aku pikirkan, aku percaya ini indah. Keindahan seni ini sangat tergantung dengan selera dan dimensi waktu manusia. Lanjut ke slide berikutnya adalah keindahan yang universal pada aspek warna. Nah, di sini sudah ada dua lukisan. Yang satu punya Basuki Abdullah, satunya ini adalah karya dari Luigi Russolo dari luar negeri ya ini. Bisa dilihat sekilas kan kayak beda banget. Yang satunya itu dia tuh kayak apa ya, kelihatan banget tuh ada dua orang yang lagi bertempur. Akan tetapi yang kedua ini yang di sebelah kanan itu kayak apa sih gitu kan. Padahal ya di dua karya ini tuh mereka memakai palet warna yang cenderung sama. Mereka memakai palet warna hitam, putih, dan merah serta biru. Tapi karena ya mereka alirannya beda, jadi bentuknya juga beda, pesan yang dikandung juga pasti sangat berbeda. Padahal palet warna mereka itu sama. Nah, terlepas dari aliran mereka, kita bisa, oh ya, for your information, ini yang kiri itu alirannya adalah realisme, surrealisme. Bukan surrealisme. Yang kiri itu
alirannya romantisme, punya Basuki Abdullah, pertempuran Gatot Kaca dan Antasena karena digambarkan sangat dramatis. Lalu yang sebelah kanan itu dinamisme mobil karya Luigi Russolo, yang itu tuh futurisme. Apa sih futurisme itu? Itu banyak masukkan unsur geometrik gitu. Jadi tuh kelihatan hampir abstrak ya, karena ya membingungkan, sangat berbeda dengan realis. Dua karya ini memakai palet warna yang mirip, akan tetapi secara universal nih, mengesampingkan maksud dari karyanya. Kita kalau ngelihat aja, nyaman ngelihat yang mana? Kebanyakan orang akan menjawab bahwa ya enak lihat yang sebelah kiri lah, jelas ada dua orang, terlihat gitu loh, itu membawa pesan apa, itu menceritakan apa gitu kan. Kita bisa mengerti, kita bisa merasakan, kita bisa gitu ya, mereka lagi bertempur. Sedangkan di sebelah kanan, kalau kita nggak baca judulnya, kalau judulnya dinamisme mobil, kita nggak bakal ngerti kalau itu tuh mobil, karena itu kelihatan seperti sofa, seperti anak panah, atau seperti tangga. Jadi kayak banyak sekali persepsi atau kemungkinan mengenai arti dari karyanya sendiri. Bahkan kita melihatnya pun kayak bingung gimana gitu. Kita bisa aja tidak merasakan keindahan dari karya sebelah kanan. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena mereka ini menggunakan peruntutan warna atau aturan warna mereka tuh berbeda. Jadi mereka tuh menyusun warna demi warnanya dengan cara yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri itu mereka perbedaan warna masih ada gradasi, masih ada tekstur, sedangkan yang di sebelah kanan tuh mereka kayak kontras, langsung ditabrak aja warna yang berbeda. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang kalian pahami di materi kali ini, boleh banget untuk menghubungi baik itu di Google Classroom ataupun melalui Japri ya. Nah, ini adalah contoh yang akan Ibu berikan. Ini mirip dengan lukisan yang tadi. Kok bisa? Gambar yang sebelah kiri nih, yang masih warnanya acak, itu kayak gambar yang sebelah kanan tadi. Gambar yang dia itu futuris, yang dia tuh tidak jelas. Sedangkan ketika dia disusun dengan lebih baik, maka dilihatnya tuh lebih enak, nggak ada yang kayak nabrak gitu kan warnanya. Karena itu ya bisa membuat warnanya itu terlihat lebih rapi, lebih tersusun gitu. Meskipun warnanya itu warna biru dan warna merah, yang itu jelas beda banget. Nah, ini Ibu mengenalkan pada kalian sebuah aplikasi permainan, judulnya itu Color Puzzle. Permainan ini akan mengajarkan kita untuk menyusun warna sesuai dengan urutan turunan antar warna. Hasil dari permainan ini adalah palet warna yang lebih enak dilihat secara universal. Lanjut di aturan main Color Puzzle. Ini aplikasinya bisa kalian download ya di Play Store, gak sampai 15 MB. Nih, bisa dibaca ya aturan-aturannya. Kalau kalian itu cuman boleh memainkan game ini saat pelajaran SBK berlangsung atau waktu senggang. Jadi kalian tidak boleh memainkan ini saat mapel lain. Jangan sampai ketika bermain ini kalian lupa dengan mata pelajaran yang lainnya. Selanjutnya kalian harus mengirim screenshot level kalian, yang itu harus terlihat di layar ponselnya seperti itu ya, tulisannya 1247. Ini dikirimnya tuh maksimal pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, waktu di layar itu juga tidak boleh melebihi jam 1. Kenapa kok bisa nggak boleh melebihi jam 1? Karena jam pelajaran atau jam sekolah kita itu cuma sampai jam 1 siang ya. Nah, ini juga tidak boleh dimainkan oleh orang lain. Akan menjadi beban moral sendiri-sendiri bagi kalian yang ternyata bermain curang di agenda kali ini. Apabila untuk kalian yang kesulitan memainkan color puzzle, itu bisa mengisi kuis yang sudah tercantum di kolom tugas keindahan Google Classroom. Jadi ini kuisnya gampang kok, tinggal pakai perasaan aja. Karena ingat, agenda kita minggu ini adalah melatih perasaan. Sehingga kalian itu intinya gini nih, milih satu di antara dua. Kalian mau main game atau isi kuis. Misalnya kalian itu kesulitan buat main game karena mungkin gak ada kuota untuk download, atau kalian storage-nya udah gak muat lagi, ya kan bisa mengisi kuis. Kuisnya cuma 15 soal kok, gampang. Selanjutnya ya, sudah di slide terakhir.
Selamat melatih perasaan kalian. Keindahan ada pada karya seni, dan seni itu sendiri ada di sekitar kita. Asah kepekaan perasaanmu untuk bisa mengetahui dan menyusun keindahan pada objek sehari-hari. Mohon maaf apabila ternyata ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Ibu tunggu partisipasi dan tugas kalian di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Semangat!